Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya memberikan arahan kepada pecalang dalam rangka mendukung pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. Dalam arahannya, Kapolda Bali mengatakan kehidupan masyarakat di Bali diatur dalam dua peraturan, yakni Peraturan Desa Dinas yang mengatur terkait kehidupan dan administrasi pemerintahan desa secara nasional, serta Peraturan Desa Adat yang mengatur kehidupan masyarakat dari sudut pandang adat istiadat dan tradisi setempat. Sebagai aparat keamanan desa, Kapolda Bali meminta seorang pecalang harus mempunyai sikap yang baik dan mampu menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Ia meminta para pecalang menghindari sikap arogan maupun terlibat dalam pelanggaran dan tindak pidana. Irjen Pol Daniel berharap pecalang dapat berperan aktif dalam menjaga suasana harmonis dalam masyarakat. Mengingat saat ini kita sedang berada pada tahapan agenda pesta demokrasi terbesar pada sejarah, yaitu Pilkada serentak tahun 2024. Sebagai pengemban fungsi keamanan, tentunya Polri tidak akan dapat bekerja secara optimal tanpa adanya dukungan dari segenap masyarakat dan unsur keamanan lainnya seperti rekan-rekan pecalang yang sudah melakukan kegiatan di Jamu. Meskipun tidak dilibatkan secara langsung dalam pengamanan di area TPS nanti, para pecalang tetap dibutuhkan dalam membantu mengembangkan setiap tahapan pilkada serentak yang memiliki potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban. Sementara itu, pemirsa, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi melaksanakan kegiatan ngopi Kamtibmas bersama warga RW 10 Meruya Utara, Kembangan pada Jumat lalu. Kegiatan ngopi Kamtibmas adalah salah satu inisiatif atau program kepolisian untuk mendekatkan kepolisian dengan masyarakat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan di RW 10 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, terkait dengan apa sih yang dimaui oleh warga, apa sih harapan keinginan warga terhadap pelayanan Polri. Mungkin akan lebih berharga kalau kita bisa mendengarkan curhatan, keluhan warga masyarakat terhadap lingkungan RW 10 dan bagaimana peran polisi ataupun Polri ataupun Polres Metro Jakarta Barat, Polres Kembangan untuk bisa merespon seluruh keluhan ataupun harapan keinginan warga masyarakat RW 10, sehingga esensi daripada pertemuan ini bisa tercapai. Jadi kita tidak hanya sekedar hadir di tempat ini, kita tidak bisa bekerja dengan baik tanpa ada dukungan kerjasama dari warga masyarakat. Jadi ini hal penting yang perlu saya sampaikan, sehingga apapun permasalahan itu, sekecil apapun permasalahan itu, ya tadi kita sampaikan, kalau cepat kita ketahui, pasti akan cepat kita tangani. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak seluruh warga masyarakat RW 10, sekali lagi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk memberikan informasi kepada kita. Informasi apapun terkait dengan lingkungan Kamtibmas, insya Allah akan kita respon. Kemarin yang menjadi viral lagi Pak Kapolres, itu ada anak tawuran yang divideokan oleh anggota Bapak, dan itu sampai di semua akun Instagram naik Pak, se-Indonesia Pak. Ini kreatif banget nih humasnya nih. Kita tepuk tangan dulu buat Polres Jakarta Barat. Viral Pak seluruh Indonesia. Jadi saya salut sama Polres Jakarta Barat, bukan karena ada Pak Kapolres, tapi saya bandingkan dengan Polres-Polres lain, paling aktif, paling quick response. Pemirsa, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Dwedi Aditya Benyadi didampingi pejabat utama dan Polsek Tarumajaya juga menggelar acara ngopi Kamtibmas yang diikuti oleh ratusan masyarakat di lingkungan Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya pada Jumat lalu. Kapolres membahas beberapa pesan keamanan mulai dari antisipasi hingga sosialisasi Ops Mantap Raja terkait tahapan Pilkada 2024 yang sedang berlangsung. Malam ini
ini kami mengadakan kegiatan Ngopi Kamtipmas. Ngopi Kamtipmas ini atas inisiasi dari Pak Kapolda, ya, semua Polres, seluruh Polsek yang melaksanakan Ngopi Kamtipmas. Ini kami gunakan untuk memberikan himbauan-himbauan antisipasi gangguan Kamtipmas. Ya, himbauan-himbauan saling menjaga situasi yang kondusif, bagaimana memelihara Kamtipmas di wilayah setempat. Tujuan ini dan juga untuk menampung segala kritikan dari masyarakat terhadap kinerja Polri setempat tingkat kecamatan supaya Polri ini bisa lebih maksimal, lebih melayani, lebih bisa mengayomi dan lebih bisa melindungi masyarakat. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Karopenmas Divisi Humas Polri mengadakan jumpa pers terkait Kapolri telah menunjuk 8 perwira menengah Polri untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Reserse Siber atau Diresiber di 8 Polda. Dan berikut pernyataan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Polri telah resmi membentuk Direktorat Reserse Siber atau disingkat dengan Ditresiber di tingkat Polda. Sebelumnya direktorat yang khusus menangani kasus kejahatan tindak pidana siber hanya ada di Barreskrim Polri. Sedangkan di tingkat Polda, kasus kejahatan siber masih ditangani penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus. Adapun pembentukan Direktorat Reserse Siber ini merupakan atensi dan tindak lanjut dari Bapak Kapolri, merupakan bagian daripada komitmen terkait dengan maraknya kejahatan siber saat ini yang tentunya menjadi perhatian publik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Reserse Siber ini menyelenggarakan beberapa fungsi. Yang pertama yaitu penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terkait dengan kejahatan siber tentunya. Yang kedua juga pelaksanaan deteksi dan analisis dugaan terjadinya suatu dugaan tindak pidana siber. Ketiga, pelaksanaan patroli siber, pencegahan dan edukasi literasi digital terkait tindak pidana siber. Kemudian juga pada fungsi yang lain, keempat, pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana siber di lingkungan Polda, serta pengumpulan dan pengolahan data, menyajikan informasi dan dokumentasi terkait dengan analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas Ditresiber. Dan yang terakhir, pelaksanaan koordinasi pengawasan penyidik pegawai negeri sipil. Kemudian juga untuk diketahui oleh seluruh masyarakat, saat ini sudah ada 8 Polda yang memiliki direktorat khusus untuk menangani kejahatan siber tersebut, yaitu Direktorat Reserse Siber. Pertama ada Polda Metro Jaya, kemudian Polda Sumatera Utara, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Bali, Polda Sulawesi Tengah, dan Polda Papua. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.